Saudara, masih bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim. Sekolah terpadu bertaraf internasional pertama di Samarinda resmi beroperasi. Peresmian dilakukan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti sebagai upaya menyiapkan generasi menghadapi tantangan global. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan sekolah terpadu bertaraf internasional yang pertama di Samarinda, yang terdiri dari jenjang mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Mendikdasmen menyebut sekolah ini menjadi kesiapan pemerintah dalam menyambut tantangan secara global. Saat melihat langsung proses pembelajaran, Abdul Mukti menilai para guru telah menerapkan pembelajaran mendalam sebagai salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik, layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia, dan mudah-mudahan itu semua bisa dapat terlaksana mulai pada tahun depan. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan secara bertahap. Yang tahun ini sudah ada, mudah-mudahan tahun depan insya Allah terus kita usahakan, karena memang revitalisasi itu merupakan program prioritas Bapak Presiden yang beliau mentargetkan dalam waktu 3 tahun atau maksimal 5 tahun sekolah-sekolah di Indonesia yang kondisi fisiknya tidak representatif mudah-mudahan dapat semua diperbaiki lewat program revitalisasi dan renovasi. Tahun ini kita ada 15.850, dari awalnya alokasinya hanya 10.440, jadi ada peningkatan lebih dari 30%. Mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa mengalokasikan dalam jumlah yang relatif sama untuk segera menuntaskan upaya kita memperbaiki sarana prasarana pembelajaran di sekolah-sekolah. Oke ya. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun bilang sistem pembelajaran di sekolah terpadu ini menggabungkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan juga Cambridge atau kurikulum berbasis internasional. Dan diresmikan oleh Pak Menteri, sekolah terpadu Samarinda terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Yang kita gunakan sistem kurikulum bilingual antara kurikulum Kemendiknas dengan kurikulum Cambridge, dengan harapan bahwa sekolah ini memang sebagai sekolah unggul bisa menciptakan lulusan yang bisa masuk di kancah nasional maupun di internasional. Para siswa yang masuk di sekolah ini mengaku senang, mulai dari fasilitas hingga pembelajaran dianggap sangat lengkap. Karena sekolah ini fasilitasnya lengkap, pembelajarannya juga materinya sangat lengkap juga, dan sangat banyak hal-hal yang bisa dipelajari lagi. Apa motivasinya mau masuk sini selain fasilitas yang lengkap? Ya mau berusaha berkenalan sama lingkungan yang baru. Katanya sekolahan ini bilingual. Iya. Apa aja bahasanya? Bahasa Inggris dan Indonesia. Setiap mata pelajaran yang Enggak semua, tapi yang wajib Inggris itu adalah sains dan matematika. Ya bisa dilihat di sini gedungnya itu juga banget. Terus gurunya juga ada baru ya. Terus ini juga sekolah internasional dan juga Cambridge, jadi pasti lebih ke belajar bahasa Inggris. Oke, B, belajar bahasa Inggrisnya sejak kapan? Saya belajar dari SD. SD ya. Memang sudah disiapkan untuk sekolah di sini ya. Cita-citanya apa? Cita-cita saya Dengan adanya sekolah terpadu Samarinda ini, pemerintah berharap mampu mencetak generasi saing baik nasional maupun internasional. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kami juga memiliki informasi lainnya, saudara. Kanker leher rahim masih menjadi ancaman bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Untuk itu, Dinas Kesehatan Samarinda menggelar edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya vaksin HPV serta deteksi dini melalui screening kepada pelajar.
Untuk pertama kalinya, Kota Samarinda menggelar edukasi tentang pencegahan kanker leher rahim melalui vaksin HPV dan screening dini. Dinas Kesehatan Samarinda menegaskan vaksin HPV kini menjadi bagian dari pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada pelajar, sama seperti imunisasi BCG, DPT, dan campak. Mulai tahun ini, siswa kelas 5 dan 6 SD serta siswa SMP yang belum mendapatkan vaksin wajib menerima imunisasi HPV. Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismit Kusasih bilang, pentingnya vaksin HPV serta screening dini untuk menekan angka kanker leher rahim. Nah, kalau kegiatan HPV, pemberian imunisasi itu sudah kita berikan kepada kelas 5 dan kelas 6 ya. Dan tahun ini untuk kita lakukan juga di SMP bagi mereka yang belum pernah mendapatkan di SD. Jadi imunisasi HPV itu sekarang wajib ya. Artinya wajib diberikan sama seperti imunisasi pelayanan kesehatan dasar. Ya, seperti BCG ya, difteri, campak gitu. Sekarang juga menjadi bagian vaksinasi yang wajib diberikan. Kanker rahim tadi saya baru mendapatkan data dari teman-teman ya. Kalau yang dilakukan di screening kita masih sedikit ya, kurang lebih mungkin 4 atau 5 ya dari screening. Jadi di Samarinda ini alhamdulillah sedikit. Screening kanker leher rahim di Samarinda saat ini masih terbilang rendah. Tahun lalu, tes HPV DNA telah dilakukan kepada lebih dari 1.000 perempuan usia produktif sebagai upaya deteksi dini. External Affairs Director MSD Indonesia, Dudit Trianto bilang, vaksin HPV terbukti ampuh memberikan perlindungan lebih dari 90%. Di berapa persen tuh yang Oke, jadi datanya itu dari Globokan tahun 2022. Cuman memang tidak pernah ada dilihat kandungan berapa banyak perspektif. Jadi hanya dilihat aja berapa kali berapa dia terdiagnosa dan jadi kasus baru 30. Vaksin HPV dinilai sebagai salah satu yang paling efektif dan perlu digalakkan pada remaja hingga dewasa muda untuk mencegah jangka panjang. Sementara itu, dokter spesialis anak, konsultan infeksi tropis, Dr. William Stephenson Cheng menegaskan, vaksin HPV memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebagai upaya pencegahan. Remaja mungkin jarang, mungkin agak yang lebih besar di atas 30 tahun sampai 45 tahun ke atas. Karena semakin tua kemungkinan untuk terkenanya makin tinggi. Karena kita tahu kalau dari terkena sampai jadi ke kanker rahim itu perlu waktu 10 sampai 20 tahunan. Jadi kemungkinan remaja kecil, apalagi kalau belum melakukan hubungan seksual. Vaksin HPV ini salah satu vaksin yang sangat efektif, karena kalau kita lihat di literaturnya, setelah 1 bulan penyuntikan, dia sudah melindungi kurang lebih di atas 90 sampai 95%. Nggak sampai 100%, tapi tetap sudah termasuk vaksin yang sangat baik karena melindungi di atas 90 sampai 95%. Dengan edukasi, vaksinasi, dan screening dini diharapkan kasus kanker leher rahim di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dapat tertekan, sehingga perempuan terlindungi dan beban biaya kesehatan bisa dikurangi. Febriananda, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan suku bunga dan pelonggaran giro wajib minimum diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real di Kalimantan Timur. Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Kaltim, kebijakan Bank Indonesia kini menurunkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Suku bunga pada April 2024 lalu berada di level 6,25% dan kini suku bunga dipangkas hingga menjadi 4,75% atau turun sekitar 150 basis poin. Penurunan suku bunga menjadi angin segar untuk dunia perbankan agar dapat menyalurkan kredit ke sektor real yang lebih luas termasuk di Kaltim. Selain itu, kebijakan ini juga melonggarkan dana cadangan bank umum yang wajib disimpan di Bank Indonesia hanya 5%.
sehingga likuiditas bank bertambah dan dapat dialirkan ke sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pencipta lapangan kerja, proyek strategis pemerintah, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi digital. Nah, kebijakan Bank Indonesia yang saat ini yang juga sudah digaungkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia pada posisi sekarang adalah kebijakannya tetap pro stability tapi juga pro growth juga gitu ya. Nah, pro growth yang dilakukan sekarang ini kita sudah ketahui bahwa Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga kurang lebih pernah di bulan April 2024 itu sampai dengan 6,25% BI atau BI rate-nya ya. Nah, sekarang kan sudah di level sampai 4,75. Jadi sudah ada penurunan 150 basis point. Artinya kita sudah terus melonggarkan dan bahkan menginjek likuiditas mau nggak mau ke perbankan. Termasuk juga kebijakan pro growth lainnya adalah melalui sisi kebijakan makro prudensial gitu ya. Yang mana kewajiban giro wajib minimum di perbankan itu bisa dikurangi sampai maksimum 5% gitu ya ke Bank Sentral, ke Bank Indonesia gitu. Nah, ini pun juga akan menginjek likuiditas perbankan ke sektor-sektor prioritas, sektor tertentu yang memang diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mendorong proyek pemerintah yang prioritas saat ini dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Dengan ini, Bank Indonesia berharap sektor prioritas dapat tumbuh cepat agar memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. MotoGP Jepang Marco Bezzecchi tampil yang tercepat, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.